Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Dr. Ismail. Nama saya Pak Pri Pambuti, panggilannya Pak Pri. Selama ini memang saya sudah sejak tahun, saya lupa mungkin 2009 atau 2010 sudah ada di kampus UNAS ini. Sejak saya masih menjadi asisten di Mahkamah Agung, asisten Hakim Agung. Jadi setelah saya pindah-pindah ke sana-sana, putus, nggak ngajar, masuk lagi, putus gitu, terus akhirnya putus sambung. Sekarang sudah netap di Jakarta karena sebagai Hakim Agung sudah pasti di ibu kota. Lalu diberi kesempatan lagi oleh Pak Rektor sama Pak Dekan, Pak Pri kembali ke kampus dong. Ya sudah, saya kembali. Tapi waktu saya tidak banyak karena harus mencari celah-celah waktu lah. Sekarang diminta untuk menyampaikan kuliah kepada semua S1. Ini S1 semua kan ya? Ada berapa kelas ini? Kelas campuran atau? Campuran. Ya, materi yang saya sampaikan mengenai hukum perdata. Tapi walaupun hukum acara perdata, tapi nanti saya akan banyak ke kanan kiri itu kadang-kadang hukum material, hukum perdatanya. Kalau hukum acara perdata kan hukum formil. Nanti juga menyinggung asas. Mungkin juga menyinggung tentang praktek peradilan perdata. Karena apa? Basis saya bukan dosen. Tadi saya sampaikan saya ingin melepaskan diri dari yang terlalu akademik, terlalu teoritis. Karena apa? Banyak mahasiswa sudah S1, sudah S2, S3, ternyata sudah doktor pun, sudah praktek menjadi pengacara sekalipun, sudah puluhan tahun, pada waktu menyusun surat gugatan ternyata juga tidak semuanya bisa. Tidak semuanya mampu. Begitu putusannya kalah di tingkat pengadilan negeri, begitu banding membuat memori banding juga tidak tepat. Kalah lagi, begitu membuat memori kasasi begitu kita baca ini tidak memenuhi syarat. Apalagi nanti memori PK. Nah, karena basis secara akademis teori-teori sudah disampaikan oleh para dosen, saya akan mengambil sisi yang sebelahnya. Apa? Sisi yang bisa saya masukkan mengenai kemungkinan di lingkungan praktek kalau kita berbicara tentang keabsahan surat kuasa itu apa? Menilai tentang surat gugatan itu apa saja yang harus dipenuhi? Membuat jawaban kalau kita sebagai tergugat itu seperti apa? Ini penting karena pekerjaan kami itu membaca berkas lalu memutus. Membaca berkas itu harus dengan pemahaman, dengan memahami. Apa yang harus dipahami? Memahami sisi hukumnya, lalu memahami apa faktanya, lalu mencocokkan apa yang menjadi fakta dan menjadi hukum, klop apa tidak. Itulah yang diputuskan oleh hakim. Ini tidak mudah. Di mana tidak mudahnya? Karena mencocokkan seketika membaca berkas lalu menemukan, oh ini tentang sengketa tanah, jual beli. Oh ini sengketa tanah karena perebutan warisan. Oh ini sengketa tanah dengan keabsahan peralihan hak. Beralih apa tidak haknya? Nah itu kita nilai. Lalu hukumnya apa? Mencocokkan ini tidak mudah. Tidak selalu mudah, hakim pun sering keliru. Karena itu hukum acara perdata yang saya maksudkan itu nanti menyangkut banyak aspek. Apa yang dimaksud hukum acara perdata? Kaidah yang mengatur cara-cara mengajukan gugatan. Jadi bukan soal perjanjiannya, bukan soal wan prestasinya, bukan soal perbuatan melawan hukumnya, tapi cara mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan. Caranya bagaimana? Kalau soal perbuatan melawan hukumnya, soal wan prestasinya, itu kewenangan wilayahnya hukum material, hukum perdata. Kalau hukum acara perdata itu hukum formil, maka hukum yang mengatur cara-cara. Saya ambil contoh, Mbak siapa namanya? Farida. Maidah, coba. Ibunya, bapaknya punya sengketa tanah. Maidah kuliah di Fakultas Hukum. Pasti akan ditanya, bagaimana caranya mengajukan gugatan tanah kita dikuasai oleh orang lain, umpamanya.
Nah, cara mengajukan gugatan itulah yang kita pelajari di lingkungan dalam klasternya itu masuknya ke hukum acara perdata, bukan hukum perdata. Karena itu cara mengajukan gugatan, cara mengajukan jawaban mengenai caranya. Apakah cara itu sudah benar? Lah itu nanti banyak sekali urut-urutannya, banyak pasalnya. Karena ini masih basis, saya ingin menyampaikan bahwa yang kita pelajari itu hukum acara perdata mengenai cara mengajukan tuntutan hak melalui prosedur perdata. Apa hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia? Dasar hukumnya apa? Hukum apa yang mengatur tentang hukum acara perdata di Indonesia sekarang? Ya. HIR terus sekarang diatur perma. HIR benar 100. Tapi begitu di belakang ditambah sekarang diatur perma itu harus ada penjelasannya. Tapi HIR saja tadi sudah 100, sudah betul. Ini A. Siapa namanya? Frida, Pak. Rida. Frida. Oke, Frida siapa? Frida Rifati Nisa. Frida Rifati, nanti saya catat insya Allah, mudah-mudahan nggak lupa. Ya. HIR itu Heads Inles Reglement, itu bahasa Belanda. HIR itulah yang mengatur tentang hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Sekarang, untuk Jawa dan Madura. Kalau untuk luar Jawa dan Madura, apa yang berlaku? RBG. HIR berlaku untuk Jawa dan Madura, yang di luar Jawa dan Madura berlaku RBG. Apa bedanya? Isi pasalnya sama, hanya letak pasalnya berbeda, angkanya berbeda. Di HIR disebut pasal 123, di sana bisa 138. Isi pengaturannya sama, hanya berbeda. Ini berlaku untuk Jawa dan Madura, ini RBG untuk luar Jawa dan Madura. Reglement Buitengewesten of the apa panjang itu saya nggak hafal. Itu yang penting. Nah, hukum acara yang dimaksud di sini adalah hukum acara yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau nanti ditanya hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia apa, jangan sampai tidak tahu. Minimal kayak tadi bisa menjemput HIR. HIR apa tidak tahu nggak apa-apa, karena itu bahasa Belanda. RBG apa tidak tahu nggak apa-apa, karena itu bahasa Belanda. Tapi apa yang dimaksud, apa yang diatur dalam HIR, yang diatur dalam HIR dan RBG sama, yaitu hukum acara perdata. Oke. Sumber hukum acara perdata dari mana? Ini. Tadi disebut HIR, ada nggak? Head Harrison Indonesia Reglement. Reglement Indonesia yang diperbarui. RBG Reglement Tot Regling Van Head Rechtsversion. Nggak usah dihafal. Tapi kita tahu RBG untuk luar Jawa dan Madura. Nah, itu kuncinya. Itu artinya apa? Kalau kita menjadi hakim di Jawa dan Madura, yang dibaca harus HIR yang dikuasai. Begitu kita pindah dari umpamanya ini Jakarta Selatan. Saya pindah menjadi hakim di Medan. Yang berlaku apa? RBG. Karena itu yang harus dibaca, yang harus dikuasai adalah RBG. Walaupun kalau kita sudah menguasai HIR, nanti otomatis akan menguasai RBG dan sebaliknya. Hanya letak pasalnya berbeda. Tidak, angkanya berbeda. Kalau nanti dimintai tolong tadi oleh orang tua, oleh saudara, oleh tetangga, saya digugat oleh orang, caranya menjawab bagaimana? Kita harus tahu. Pertama, kalau untuk gugatan dan jawaban tidak diatur di sini bentuknya seperti apa. Bebas caranya menyebut, caranya mau menggugat itu bebas. Mau dengan kalimat seperti apa, nanti petitumnya seperti apa, bebas. Artinya dengan kalimat redaksi dibuat sendiri boleh. Berbeda dengan KUH pidana. Kalau dalam perkara pidana 143 KUHP itu menyebut berisi dakwaan itu harus berisi perbuatan yang dilanggar yang memenuhi unsur pidana dan ancamannya. Ini harus masuk. Kalau perdata tidak ada. Bebas. Karena bebas itulah maka orang versinya macam-macam caranya membuat gugatan dan jawaban.
bebas. Yang penting identitas dan petitum jelas. Hanya saya ingin menekankan, yang penting di dalam gugatan itu walaupun bentuknya bebas, tapi isinya harus sama. Apa? Hanya dua, posita dan petitum. Posita apa? Ada yang tahu? Apa yang dimaksud posita? Posita boleh disebut juga apa istilahnya? Tahu yang dimaksud posita apa? Perbuatan yang melanggar. Oke, ada yang lain? Perbuatan yang menyimpang. Perbuatan yang menyimpang. Ada lagi? Ini adalah sumber-sumber hukum acara perdata. Jadi kalau tidak ada di HIR, dicari di RV. RV ini sebenarnya sudah dinyatakan tidak berlaku, tetapi ada bagian-bagian tertentu yang tidak diatur, tidak ada aturannya dalam HIR dan RBG, tapi ada di RV, diambil. Contoh, pasal 606 RV. Itu sebetulnya sudah tidak berlaku, tapi tidak ada aturan manapun yang mengatur tentang duang som, uang paksa. Karena uang paksa tidak diatur dan hanya diatur di dalam RV, maka pasal 606 RV itu diambil dan tetap berlaku sampai sekarang. Apa bunyinya? Dalam hal hakim menjatuhkan putusan berupa pembayaran sejumlah uang, tidak dapat dikenakan uang paksa atau duang som. Yang dimaksud duang som jadi apa? Jadi duang som itu apa? Duang som bahasa Belanda. Apa? Tadi kan sudah saya sebut. Uang paksa. Apa yang dimaksud uang paksa? Kalau, siapa tadi? Kalau Frida dihukum untuk membayar, untuk menyerahkan, dinyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, memerintahkan kepada tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat. Menghukum tergugat kalau tidak mau menyerahkan tanah, membayar uang paksa sebesar Rp500.000 per hari. Rp500.000 per hari itu duang som, uang paksa. Maksudnya apa? Untuk memaksa agar tergugat menyerahkan tanah tadi. Kalau kamu nggak mau ya nggak apa-apa, tapi kamu dihitung 500, argonya jalan 500.000 per hari. Sampai kamu menyerahkan. Paham? Nah, itu yang dimaksud uang paksa, duang som. Uang paksa itu tidak ada aturannya kecuali yang diatur dalam pasal RV yang tadi sudah dinyatakan tidak berlaku. Pasal 606 RV. Yang belum terjawab tadi. Apa yang dimaksud? Posita. Posita atau nanti kalau di, ini masih semester 1 kan, nanti ada disebut fundamentum petendi. Nanti dosen lainnya akan memberikan fundamentum petendi apa? Fundamentum petendi dengan apa? Dengan posita sama. Ayo, tadi saya barusan dengar. Dasar gugatan, alasan yang menjadi dasar gugatan. Benar, siapa namanya? Karlina. Karlina Saharani, ini? Frida. Itu maksudnya, kalau kita nanti menyebut apa yang dimaksud fundamentum petendi, dasar yang menjadi gugatan. Apa yang dimaksud posita? Dasar atau alasan yang menjadi gugatan. Nyambungnya di mana? Nah, nanti di S1 nanti ada yang disebut asas reasoning. Segala sesuatu harus dengan alasan. Maka alasan yang diuraikan di dalam posita, di dalam fundamentum petendi tadi, menjadi dasar untuk mengajukan tuntutan atau petitum. Petitum, apa yang dimaksud petitum? Tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah eigenrechtszin main hakim sendiri. Mana yang jawab ini? Apa tadi? Ya. Itu tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah eigenrechtszin main hakim sendiri. Oke, eigenrechtszin itu apa? Main hakim sendiri. Main hakim sendiri. Ya, per definisi oke. Petitum itu maksudnya. Tapi secara singkat,
supaya mudah dipahami, petitum itu maksudnya tuntutan. Apa yang dituntut? Sampel kan? Kalau posita, apa yang menjadi dasar? Kalau petitum, apa yang dituntut? Nah, bahwa A pada tanggal 31 Desember telah berhutang kepada B 100 juta dengan janji akan dikembalikan dalam waktu 6 bulan. Bahwa sampai bulan ke-8, bulan ke-9, bulan ke-10 yang bersangkutan tidak membayar, karena itu yang tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Lalu mohon kepada majelis hakim agar memutuskan sebagai berikut. 1. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi menghukum tergugat untuk maaf saya ulangi. Nomor 1, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi atau ingkar janji. Yang kedua, menghukum tergugat untuk membayar hutangnya kepada penggugat sebesar Rp500.000 dan seterusnya. Paham? Mana yang posita, mana yang petitum? Hah? Petitum yang 2. Petitum yang kedua. Posita yang kedua, Pak. Ya, oke, yang kedua. Posita. Posita yang mana? Kedua. Yang kedua itu yang mana? Yang Tuntutan. oke. Ada lagi? Mana yang posita? Posita yang di awal. Oke. Berarti yang kedua apa? Petitum. Setuju? Siapa yang setuju dengan Pak siapa? Mas Jindan, Pak. Jindan. Jindan. Nah, Pak Jindan berpendapat yang kedua yang kedua tadi adalah posita. Padahal Pak Jindan sendiri yang tadi membacakan yang dimaksud petitum adalah oke? Jadi benar. Jadi posita yang kedua. 1. Menyatakan tergugat telah wan prestasi. Itu petitum atau posita? Menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi. Kedua, menghukum tergugat untuk membayar hutangnya kepada penggugat sebesar 500 juta. Petitum atau posita? Petitum. Petitum? Positanya yang mana? Yang pertama, yang panjang tadi. Nah, itu yang pertama tadi posita, betul. Kenapa? Karena itu uraian mengenai dasar kejadian yang dijadikan sebagai alasan untuk membunyikan di 1, 2 tadi. Untuk membunyikan di petitum. Oke? Jadi tahu kan bedanya mana posita, mana petitum ya? Nah, itu adalah azas. Azasnya apa? Semua yang dituntut, yang dibunyikan di 1, 2, 3, 4 itu dan seterusnya harus dibunyikan di atas. Bagaimana kalau di petitum ada tapi di positanya tidak ada? Nggak bisa. Berarti petitum itu kabur. Apa namanya kabur? Obscure libel. Nah, ini bahasa hukum nanti akan banyak sekali terkait bahasa Belanda. Jadi kalau ini nggak apa-apa, nggak bawa catatan, tidak nyatet, nggak apa-apa. Karena ini saya anggap seperti pembekalan ya kuliah umum. Kalau gugatan kabur, maka gugatan itu akan dinyatakan tidak dapat diterima, bukan ditolak. Apa bedanya gugatan tidak dapat diterima dengan gugatan ditolak? Kalau tidak dapat diterima, itu nanti pihak penggugat dapat mengajukan lagi. Kalau ditolak, pihak penggugat sudah tidak bisa mengajukan lagi, tapi dapat mengajukan upaya hukum, banding, kasasi, dan seterusnya. Apa yang dimaksud tidak dapat diterima? Niet on van klug verklaard, NO namanya. Biasa kita sebut NO. Tidak dapat diterima. Apa maksudnya tidak dapat diterima? Tidak memenuhi syarat formil. Gugatan kabur. Gugatan salah orangnya, error in persona. Banyak sekali. Gugatan kurang pihak, itu semuanya wilayahnya adalah NO, tidak dapat diterima. Kalau ditolak, itu bukti-bukti sudah diperiksa. Penggugat mana buktinya? Saksi, sudah diperiksa. Surat-surat, akta autentik. Kalau ada akta di bawah tangan,
pengakuan kalau ada. Itu alat bukti. Kalau alat bukti sudah diperiksa dan ternyata tidak terbukti, maka gugatan bukan tidak dapat diterima, tapi ditolak. Kalau bukti sudah diperiksa. Ini semua merupakan rangkaian yang harus dipahami mulai dari asas, dari mana sumbernya, dan bagaimana menerapkannya. Sebenarnya kalau ada spidol ini saya uraikan, tapi kan ini masih S1, banyak istilah yang ternyata juga belum diberikan karena masih semester 1. Tidak apa-apa. Tapi semakin cabangnya tuh, ini baru bicara soal ini cabangnya ke sini, ternyata ini diikuti ke sini, nyabang lagi ke sini. Perdata. Tapi itu tidak boleh membuat kita kecil hati dalam mempelajari hukum. Kita harus semangat. Dan biasanya S1, S2 kalau dengan saya biasanya konsultasi suka kontak lah. Kalau ada kesulitan termasuk bimbingan bimbingan skripsi, bimbingan tesis. Saya terbuka, asal mau ngejar saya, kadang-kadang saya ke kantor, mau nggak ke kantor. Atau kalau nunggu saya di kampus, mau ya kita bimbingan di kampus. Kadang-kadang saya ke bandara, ngejar ke bandara gitu. Jadi fleksibel. Apa pentingnya saya melayani mahasiswa itu senang karena memang itu berbagi kesenangan saya berada di, makanya Profesor Bagirmanan walaupun sudah jadi Ketua Mahkamah Agung, saya mau kembali ke habitat saya, di kampus, karena ingin ketemu mahasiswa. Itu passion beliau. Nah, saya termasuk yang kayaknya sama, saya senang saya ketemu mahasiswa. Ini pokoknya sementara itu dulu, kalau ada pertanyaan silahkan. Oh ya, Pak izin tanya Pak, tadi penetapan masalah anak ya Pak ya, itu kan tidak bersengketa Pak. Kalau dengan persamaan mengadopsi anak, apakah sama juga Pak hukumnya itu Pak? Ya, pertanyaannya bagus. Pak, tadi kan soal pendaftaran anak yang terlambat didaftarkan. Ya, Pak. Apakah sama dengan pengangkatan anak? Iya. Masuknya ke permohonan atau gugatan, kira-kira gitu. Siap, masuknya Pak. Ke permohonan. Permohonan ya Pak? Sama, berarti Siap. sama Pak. Siap. Sama antara yang tadi contoh kelahiran yang terlambat didaftarkan dengan Bapak mau mengangkat anak. Sama. Mengangkat anak itu prosedurnya sama, mengajukan permohonan kepada hakim. Kalau yang beragama Islam di pengadilan agama, kalau yang non-muslim ke pengadilan negeri. Kecuali dalam permohonan anak itu terdapat sengketa. Sengketa umpamanya anak yang diangkat itu sebetulnya anaknya siapa? Masih sengketa atau bapak ibunya bercerai, ini anak akan membawa di bawah asuhan bapaknya atau di bawah asuhan ibunya. Itu berbeda lagi. Tapi sepanjang normal, bapak mau ngangkat anak, ajukannya ke pengadilan dengan prosedur permohonan. Hasilnya nanti apa? Penetapan. Maka nanti ada deposita, ada petitum. Bapak petitumnya, tuntutannya mohon kepada hakim agar menetapkan A, anak yang lahir tanggal sekian dari orang tua bernama A dan B menjadi sah anak angkat dari bapak sebagai pemohon. Itu. Oke, jelas? Jelas Pak. Tapi di sewaktu-waktu itu pas anaknya sudah beranjak dewasa gitu Pak, Ya. ada gugatan dari orang tua Orang tua kandung. anak. Itu kalau dari kacamata hukumnya bagaimana Pak? Karena kan tidak ada bukti Pak. Pertama, hukum nasional yang berlaku selain hukum tertulis, ya seperti ini saya terang hukum tertulis, juga hukum adat. Dalam hukum adat, pengangkatan anak dianggap sah apabila, nah ini, anak itu sejak kecil atau sejak lahir atau secara nyata dia dipelihara dan diperlakukan sebagaimana anak kandung. Nah, itu semua akan menjadi bahan pertimbangan hakim. Jadi putusannya apa? Tergantung nanti hasil pemeriksaan. Itu tidak bisa dijawab dengan cara matematika 3 tambah 3 6 umpamanya enggak. Itu harus dilihat. Oke? Siap Pak. Terima kasih Pak jawabannya Pak. Ada lagi? Ya, izin bertanya Pak mengenai akte cerai. Jadi biasanya tuh kalau akte cerai itu ada tertulis hak asuh anak kepada siapa. Tapi saya pernah menemukan di dalam akte cerai itu tidak dituliskan hak asuh anak kepada siapa. Itu nanti ke depannya gimana? Apakah tergantung anaknya mau hidup dengan ayahnya atau ibunya? Itu kayak gimana Pak?
Pertama, Terima kasih. ya baik, terima kasih. Pertama, gugatan cerai hanya berisi tentang putusnya perkawinan karena perceraian. Ya. Undang-undang perkawinan. Ya. Dalam undang-undang perkawinan, putusnya perkawinan karena mati, salah satu pihak mati. Yang kedua karena perceraian. Saya hidup. Lah karena perceraian itu alasannya banyak. Alasannya antara lain salah satu pihak Selingkuh misalkan. selingkuh, salah satu pihak meninggalkan salah satu lebih dari 2 tahun berturut-turut, Ya. salah satu pihak dijatuhi pidana lebih dari 5 tahun dan seterusnya, perceraian. Maka tuntutan petitum tadi, tuntutannya hanya berisi mohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian. Oke? Ya. Sepanjang dalam gugatan itu tidak ada tuntutan tentang anak ini diserahkan ke siapa, maka hakim tidak boleh memutus. Namanya apa? Kalau hakim mau memutus ultra petita, lebih dari yang dituntut. Hakim dilarang memutus lebih dari yang dituntut. Asas, itu asas. Asasnya ultra petita, nggak boleh. Maka kalau tidak tuntutan mengenai hak asuh anak dalam gugatan perceraian, tidak boleh diputus oleh hakim. Bagaimana kalau di dalam petitum menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian. Yang kedua, menyatakan hak asuh, biasanya disebut perwalian, atas anak-anak ABCD kalau anaknya banyak, diserahkan kepada penggugat sebagai ibu kandung atau diserahkan kepada penggugat sebagai ayah kandung. Biasanya gitu kan. Kalau ada petitum seperti itu wajib dipertimbangkan oleh hakim dan diputus. Diputus itu bisa dikabulkan, bisa ditolak. Kalau dikabulkan, maka anak ini diserahkan setelah tadi bunyi amar pertamanya menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian. Kedua, menyatakan anak-anak di bawah umur umpamanya begitu namanya ABC di bawah perwalian atau di bawah hak asuh ibu penggugat sebagai ibu kandungnya. Titik. Nah, kalau itu pun harus dilihat, dipertimbangkan keadaan real, keadaan nyatanya pada waktu persidangan. Jangan-jangan anak-anak ini kalau di bawah umur, kalau diserahkan kepada penggugat malah perkembangannya Kurang. kacau, tidak baik. Lebih bagus anak tentram sejahtera bersama tergugat. Tergugat itu bisa bapaknya, bisa ibunya, kita belum tahu. Ada anak yang diserahkan kepada penggugat tapi anaknya nggak mau, lebih senang sama tergugat. Tergugat bapaknya padahal yang memelihara, nggak mau sama ibu, nggak mau karena ibunya suka marah-marah, nggak mau. Nah, hakim harus bijaksana, hakim itu harus wisdom, wise, serahkan. Walaupun nanti media massa atau apa kalau begitu memuat anak kok diserahkan kepada bapaknya padahal anak di bawah umur. Prinsipnya hakim itu memutus anak-anak di bawah umur di bawah asuhan ibu kandungnya. Prinsipnya, tapi itu bisa disimpangi kalau cukup alasan bahwa bapaknya lebih baik. Lebih baik itu kasih sayangnya. Anak merasa lebih aman, lebih sejahtera. Penghasilannya untuk mencukupi kebutuhan anak untuk studi, makan, sandang, pangan cukup. Lebih bagus serahkan kepada bapak. Pernah kan ada kasus dulu eksekusi nggak bisa dilaksanakan? Mengeksekusi anak diserahkan kepada penggugat, sementara anaknya maunya sama tergugat. Mengeksekusinya gimana? Kalau tadi tanah menghukum tergugat menyerahkan tanah bisa dieksekusi, yang menguasai suruh keluar, serahkan. Anak gimana caranya? Anak nangis jerit-jerit nggak mau sama penggugat. Itu pernah terjadi. Nah kalau seperti itu harus hakimnya bijaksana, terutama soal anak. Dan lagi-lagi pertekanannya segala sesuatu harus untuk kepentingan anak, bukan kepentingan bapak ibunya yang bersengketa. Kepentingan anak ini lebih bagus kemana? Jadi ditanya ke anaknya Pak. Anak ditanya. Lebih nyaman ke siapa? Ya, termasuk tadi anak angkat. Itu anak juga ditanya. Benar nggak kamu mau jadi anak angkatnya ini? Itu harus ditanya karena apa? Untuk kesejahteraan anak. Oke ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sudah menyita waktunya. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya ya. Lain kali mudah-mudahan kita ketemu lagi di S2, di S3. Dan kalian harus sukses semua. Ya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.